Tuhannya orang Kristen, ya, itu adalah unik. Yesus Kristus itu unik, seperti jalan hidupnya sudah dinubuatkan, ya, dia lahir secara ajaib, tidak berdosa sama sekali, ya, pengajarannya berpusat pada dirinya sendiri, dia mati dan bangkit bagi umatnya. Kita adalah satu-satunya, atau agama kita adalah satu-satunya agama yang memiliki konsep tentang Allah Tritunggal. Ya, itu konsep yang unik yang tidak ada eh, dimanapun juga selain di dalam kekristenan kita. Holy, 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 Allah God in Trinity. Ya, jadi holy, holy, holy tiga kali. Suci, suci, suci itu karena memang ada konsep tentang Tritunggal. Nah, tetapi bagaimana sebenarnya orang Kristen memahami Tritunggal ini? Nah, kita pertama-tama kita percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang esa di dalam hakikatnya, tetapi dia adalah tiga di dalam pribadinya. Ada satu Allah yang benar dan satu-satunya, tetapi di dalam keesaan dari kealahan ini ada tiga pribadi yang sama kekal dan sepadan, sama di dalam hakikat, tetapi Iya. berbeda di dalam pribadinya. Nah, mengapa sampai orang Kristen itu percaya yang demikian? Karena dasar kepercayaan kita itu adalah kitab suci kita. Di mana kalau kita berbicara tentang keesaan Allah, maka jelas Alkitab jelas secara eksplisit menyatakan bahwa Allah itu esa. Misalnya di dalam Ulangan 6 ayat 4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Sementara itu, kalau kita melihat juga kepada bagian-bagian kitab suci yang lain, kita akan menemukan ada semacam kejamakan tertentu di dalam Allah yang esa itu. Ya, contoh yang paling nyata ketika kita membaca Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, ini dikatakan tentang Allah, tetapi kata gantinya adalah kata ganti jamak, kita. Memang ada beda penafsiran tentang siapakah kita di sini. Ada yang mengatakan bahwa kita di situ itu merujuk kepada malaikat-malaikat. Jadi Allah sedang mengajak dewan malaikatnya untuk menciptakan manusia. Tapi kalau itu penafsiran yang diterima, itu menurut saya jadi aneh. Kenapa? Karena kita berarti Allah dan malaikat, maka Allah dan malaikatlah yang menciptakan manusia, maka malaikat termasuk di dalam pencipta manusia. Dan kita juga bukan hanya dicipta dalam rupa dan gambar Allah, tapi juga rupa dan gambar malaikat. Dan itu bisa membuka jalan kepada penyembahan malaikat sebagai pencipta kita. Nah, karena itu maka tafsiran itu sepertinya sulit untuk diterima. Lalu juga kita melihat hal yang lain adalah ketika misalnya di dalam Yesaya 6 ayat yang ke-8 dibilang bahwa lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk kami? Siapakah yang akan kuutus? Siapa yang mau pergi untuk aku? Nah, itu dalam teks Indonesia, tetapi di dalam bahasa Inggris yang juga cocok dengan bahasa asli, itu harusnya adalah whom shall I send and who will go for us? Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk kami? Revised Standard Version, New International Version, New American Standard Bible, semuanya seragam dalam hal itu. Ya. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa memang ada pernyataan eksplisit bahwa Allah itu esa, tetapi pada saat yang bersamaan juga ada semacam kejamakan tertentu di dalam diri Allah. Doktrin Allah Tritunggal itu mempunyai dasar yang sangat kuat ya di dalam Alkitab dan juga banyak. Contohnya saja ketika dikatakan bahwa di Pengkhotbah 12 ayat 1 itu ya, ingatlah akan penciptamu. Nah, kata penciptamu di situ itu dalam bentuk jamak dalam bahasa Ibrani. Sehingga kalau diterjemahkan harfiah, ingatlah akan penciptamu. Ya. Yang Maha Kudus itu juga ada dalam bentuk jamak. Nah, sehingga di situ kita diperhadapkan pada dua data penting. Pertama itu adalah Allah itu esa. Kedua, ada semacam kejamakan tertentu di dalam diri Allah. Yang dalam perjanjian lama kita tidak tahu jamak itu berapa. Tetapi dalam terang perjanjian baru kita melihat itu mengacu kepada tiga pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan
Roh Kudus. Kalau kita hanya mau mengatakan bahwa Allah itu Esa, satu pribadi saja, maka kita akan jatuh pada paham Unitarian, ya, monoteisme yang ketat seperti dipegang oleh Yahudi, Islam, Saksi Yehova atau kaum Unitarian. Tapi kalau kita hanya mau memegang data yang kedua, di mana ada tiga pribadi semacam itu, lalu kita menyimpulkan ada tiga Allah, maka kita jatuh pada triteisme. Nah, kita harus membuat kesimpulan teologis yang mengakomodir dua data itu, yaitu data di mana Allah itu esa, pernyataan eksplisit, tapi data di mana ada kejamakan-kejamakan tertentu yang dimunculkan di sana. Mengakomodir dua data itu membuat kita tidak boleh menyimpulkan Allah itu satu secara mutlak dalam pengertian satu pribadi. Kedua, kita tidak bisa menyimpulkan bahwa ada tiga Allah, triteisme. Nah, kalau begitu mengakomodir dua data itu, maka kita akan sampai pada apa yang kita sebut dalam bahasa teologis sebagai Allah Tritunggal atau Trinitas. Allah Tritunggal atau Trinitas seperti tadi ditunjukkan definisinya ialah bahwa dia adalah Allah yang esa hakikatnya, tetapi pribadinya itu ada tiga. Saya kasih kata-kata dari Pendeta Stephen Tong. Doktrin Tritunggal termasuk doktrin monoteisme yang percaya kepada Allah yang Maha Esa, dan Allah yang Maha Esa itu mempunyai tiga pribadi, bukan satu. Pribadi pertama adalah Allah Bapa, pribadi kedua adalah Allah Anak atau Yesus Kristus, pribadi ketiga adalah Roh Kudus. Tiga pribadi bukan berarti tiga Allah, dan satu Allah bukan berarti satu pribadi. Tiga pribadi mempunyai satu esensi atau sifat dasar, dalam bahasa Yunani-nya ousia, ya, yang sama, yaitu Allah. Allah Bapa adalah Allah, Allah Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Namun ketiganya mempunyai satu usia, yaitu esensi Allah. Nah, itu kira-kira ringkasnya tentang doktrin Tritunggal itu seperti itu. Yang bukan Tritunggal itu. Kenapa? Karena ada banyak orang itu mengklaim mereka percaya doktrin Tritunggal atau mereka mengajar tentang doktrin Tritunggal, tetapi sebenarnya mereka itu salah memahami doktrin Tritunggal. Yang mereka sampaikan itu bukan doktrin Tritunggal yang Alkitabiah. Nah, karena itu pada kesempatan ini saya akan lebih fokus kepada pembahasan ini. Saya akan menyampaikan kepada saudara beberapa hal yang sebenarnya bukan doktrin Tritunggal yang Alkitabiah. Nah, saya berikan beberapa ya. Pertama, saudara, doktrin Tritunggal atau Allah Tritunggal itu bukan tiga bagian Allah yang jika digabung baru menjadi satu. Ini namanya partialisme, ya. Tritunggal itu bukan tiga bagian Allah yang digabung baru menjadi satu Allah. Bukan begitu, itu tidak benar. Nah, saya mau berikan gambaran begini. Waktu saya dulu sekolah teologi ya, tahun 1990-an, di perpustakaan sekolah teologi itu saya ketemu satu buku. Buku ini judulnya Dialog Masalah Ketuhanan Yesus. Dialog Masalah Ketuhanan Yesus, di mana buku ini itu bercerita tentang ada seorang Kristen. Ya, katanya seorang misionaris yang bernama Antonius Widuri. Nah, Antonius Widuri ini, dia entah bagaimana ceritanya, dia menantang seorang Islam yang namanya Kiai Haji Bahaudin Mudori untuk berdebat tentang doktrin Tritunggal. Dan taruhannya besar sekali. Dalam taruhan itu adalah kalau si Bahaudin Mudori kalah, dia harus masuk Kristen. Dan kalau Antonius yang kalah, Antonius akan masuk Islam. Nah, maka waktu perdebatan itu sudah ditentukan dan akhirnya dilakukanlah seri perdebatan selama 9 hari berdebat. Dan dalam perdebatan itu 9 hari itu, pada hari ke-9 akhirnya si Antonius itu mengakui bahwa dia kalah. Doktrin Tritunggal tidak benar. Sehingga akhirnya si Antonius Widuri melakukan janji atau kesepakatan bahwa dia kalah, dia akan jadi seorang Islam. Akhirnya pada hari di mana dia kalah itu juga dia siap masuk Islam dan membuat sebuah pengakuan. Maka jadilah Antonius Widuri ini seorang Islam. Seperti foto ini ya.
Itu foto waktu dia syahadat. Nah, sebenarnya bagaimana pandangan Antonius tentang doktrin Tritunggal yang membuat akhirnya dia mengakui kekalahannya dan kesalahan doktrin Tritunggal. Nah, di dalam debat itu Antonius menjelaskan bahwa dia memakai ilustrasi. Dia bilang begini, bahwa Tritunggal itu seperti sebatang rokok. Nah, rokok itu ada filternya, ada kertasnya, dan ada tembakaunya. Tapi rokoknya cuma satu. Ya, satu rokok tapi terdiri dari filter, dari tembakau, dari kertas. Nah, lalu akhirnya dalam perdebatan itu Bahaudin Modari itu suruh satu orang bawa rokok, lalu dia pisah-pisahkan itu rokok itu filternya di sini, ya tembakonya di sini, kertasnya di sini. Lalu akhirnya dia ambil cuma kertasnya. Apakah kertas ini rokok? Bukan. Apakah tembakau ini rokok? Bukan. Apakah filter ini rokok? Bukan. Kapan jadi rokok? Kalau digabung. Kalau begitu berdiri sendiri-sendiri, itu bukan rokok. Lalu itu dipakai konfrontir dengan Antonius. Kalau begitu, Bapa sendiri Allah atau bukan? Bukan. Yesus Allah atau bukan? Bukan. Roh Kudus Allah atau bukan? Bukan. Itu logis. Kapan jadi satu Allah? Kalau Bapa, Anak, Roh Kudus itu bergabung. Baru jadi satu Allah. Jadi dalam pandangan atau kepalanya si Antonius itu, kelihatannya dia punya konsep kayak begini, bahwa oh, Bapa itu cuma sepertiga Allah, Anak itu sepertiga Allah, Roh Kudus sepertiga Allah. Jadi begitu bergabung, baru menjadi satu Allah. Itu inti pandangan dari Antonius itu. Jadi dia melihat bahwa Bapa, Anak, Roh Kudus itu adalah suatu unsur yang bila digabungkan, atau tiga unsur yang bila digabungkan baru membentuk kesatuan penuh. Nah, itu ibarat tubuh manusia yang memiliki tiga bagian, misalnya contoh ya, kepala, badan, dan kaki. Jika digabung itu baru menjadi manusia. Nah, begitulah dia memandang Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu sebagai bagian-bagian dari Allah. Dengan demikian, ketiganya, Bapa, Anak, Roh Kudus itu dianggap parsial. Bukan pribadi utuh secara penuh, melainkan hanya fraksi dari keilahian yang lengkap. Nah, itu pandangan si siapa Antonius itu begitu. Nah, itu jelas pandangan yang salah. Dan pantas saja dia kalah dalam perdebatan itu. Ya. Nah, saya akan memberikan tanggapan terhadap pandangan semacam itu. Pertama, saudara-saudara, bahwa pandangan itu salah karena bertentangan dengan kesaksian Alkitab tentang keilahian penuh dari masing-masing pribadi itu. Ya. Pandangan ini salah karena bertentangan dengan kesaksian Alkitab tentang keilahian penuh dari masing-masing pribadi. Alkitab secara jelas menunjukkan bahwa masing-masing pribadi Tritunggal itu adalah Allah sepenuhnya, bukan sepertiga Allah atau sebagian Allah. Bapa itu sepenuhnya Allah. Itu kita bisa lihat misalnya dalam Yohanes 6 ayat 27. Sebab dialah, itu dia di situ konteksnya anak. Dia di situ yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Saudara perhatikan bahwa Bapa di situ itu disebut sebagai Allah. Ya. Bapa disebut sebagai Allah dan itu dibedakan dari anaknya yang dibahasakan sebagai dialah. Dan sepanjang Alkitab, di dalam Alkitab, Bapa disebut sebagai Allah secara penuh dan secara mutlak. Juga anak juga itu sepenuhnya Allah. Itu kita bisa lihat dalam Yohanes 1 ayat 1. Ketika dia bilang pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah, itu menunjuk pada Allah Bapa, dan firman itu adalah Allah, itu menunjuk pada anak. Ya, saudara perhatikan bahwa anak itu disebut sebagai Allah dan itu dibedakan dari Bapa. Nah, jadi Kolose 2 ayat 9 ini dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dan ayat ini menegaskan bahwa seluruh kepenuhan, bukan sebagian kealahan, itu ada dalam Kristus. Seluruhnya. Sementara itu juga Roh Kudus itu adalah sepenuhnya Allah. Kalau kita melihat Kisah Rasul pasal 5 ayat 3 dan 4 gitu ya. Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Ananias itu mendustai Roh Kudus. Tapi ayat 4, engkau bukan mendustai manusia, tapi mendustai Allah. Kalau begitu, Petrus secara langsung menyamakan mendustai Roh Kudus itu dengan mendustai Allah. Artinya Roh Kudus bukan sebagian dari Allah, tapi Allah sepenuhnya. Jadi ketiganya, Bapa, Anak, Roh Kudus, masing-masing adalah Allah yang penuh dan sempurna, bukan sepertiga bagian atau
salah satu unsur saja dari keseluruhan ilahi. John Calvin itu mengatakan begini, tiga yang dibicarakan, masing-masing adalah Allah sepenuhnya, tapi tidak ada lebih daripada satu Allah. Ya, itu kesalahan pertama. Kesalahan kedua adalah bahwa pandangan ini merendahkan keilahian tiap pribadi dan menimbulkan kesimpulan logis yang salah. Jika Bapa, Anak, dan Roh Kudus hanyalah bagian-bagian dari Allah, maka sebenarnya tidak ada satupun dari ketiganya yang benar-benar utuh sebagai Allah. Masing-masing dari mereka hanya sepertiga Allah. Juga setiap pribadi itu menjadi tidak sempurna tanpa yang lain. Karena Bapa tidak bisa menjadi Allah sepenuhnya tanpa Anak dan tanpa Roh Kudus. Anak tidak bisa sepenuhnya menjadi Allah tanpa Bapa tanpa Roh Kudus. Roh Kudus tidak bisa menjadi Allah sepenuhnya tanpa Bapa tanpa Anak. Maka Allah yang sejati hanyalah hasil penggabungan tiga bagian. Bukan Allah yang sempurna dari dirinya. Padahal Allah yang sejati di dalam Alkitab adalah Allah yang sempurna, utuh, lengkap pada diri sendiri. Tidak perlu dilengkapi oleh bagian yang lain. Nah, kesempurnaan ilahi ini tidak bisa dibagi-bagi sebab hakikat Allah itu tidak terbagi. Ya. Dengan demikian, saudara, pemahaman semacam ini itu adalah pemahaman yang salah. Kita harus berhati-hati di dalam memakai segala macam ilustrasi yang sebenarnya mempunyai konsep seperti itu. Misalnya ada yang mengatakan bahwa Tritunggal itu seperti matahari. Tritunggal itu seperti matahari, bahwa ada sinarnya, ada panasnya, ada heliumnya, tapi mataharinya hanya satu. Apa kesalahan ilustrasi ini? Gas helium tanpa sinar dan tanpa panas bukan matahari. Sinar tanpa gas helium dan tanpa panas juga bukan matahari. Panas tanpa sinar dan gas helium juga bukan matahari. Tritunggal itu tidak seperti itu. Maka ilustrasi tentang matahari itu salah. Ada juga yang bikin ilustrasi bahwa Tritunggal itu seperti pohon. Ada daunnya, ada batangnya, ada akarnya. Tapi pohonnya cuma satu. Itu juga ilustrasi yang salah. Kenapa, saudara? Karena batang tanpa daun dan akar kan bukan pohon. Daun tanpa batang dan akar bukan pohon. Akar tanpa daun dan batang bukan pohon. Maka ilustrasi itu juga salah. Ada yang bilang Tritunggal itu seperti manusia. Ada tubuhnya, ada jiwanya, ada rohnya. Tapi manusianya cuma satu. Nah, gitu. Nah, tetapi kesalahannya adalah tubuh tanpa jiwa, tanpa roh bukan manusia. Jiwa tanpa tubuh dan tanpa roh juga bukan manusia. Roh tanpa jiwa dan tubuh juga bukan manusia. Selain itu, ilustrasi ini baru bisa dipakai kalau ternyata paham trikotomi bahwa manusia punya tiga bagian, yaitu tubuh, jiwa, dan roh benar. Karena ada juga pandangan dikotomi bahwa manusia hanya terdiri dari dua bagian saja, yaitu tubuh dan jiwa atau roh. Ya. Ada juga yang mengatakan Tritunggal itu seperti ruangan, ada panjangnya, ada lebarnya, ada tingginya, tapi ruangannya cuma satu. Lagi-lagi kesalahannya, panjang tanpa tinggi tanpa lebar bukan ruangan. Tinggi tanpa panjang tanpa lebar bukan ruangan. Lebar tanpa tinggi tanpa panjang juga bukan ruangan. Ya. Jadi dengan demikian, itu adalah pandangan yang salah. Makanya seperti yang dipercayai oleh Antonius Widuri, pahamnya salah, maju debat, berani debat, akhirnya kalah lalu menjadi mualaf. Itu dia menjadi mualaf bukan karena pandangan Islam yang benar, tapi karena dia yang tidak memahami imannya secara benar. Ya, bukan Tritunggalnya yang salah, tapi pemahaman dia tentang Tritunggal yang salah. Oke, itu catatan saya pertama ya. Tritunggal itu bukan satu pribadi yang memakai tiga nama atau tiga peran. Nah, pandangan yang mengatakan bahwa Bapa, Anak, Roh Kudus itu adalah tiga nama atau tiga peran saja dari satu pribadi, itulah paham Sabellianisme atau juga disebut sebagai oneness. Dan hari ini ada banyak orang yang berpegang pada oneness itu. Ya, mereka gentayangan juga di TikTok, media sosial lain untuk mengajarkan pandangan semacam itu. Nah, jadi pandangan itu mengatakan bahwa Allah tuh hanya satu pribadi, bukan tiga, satu saja. Tapi pribadi yang tunggal itu menyatakan diri dalam tiga cara atau tiga peran yang berbeda.
sesuai dengan keadaan atau waktu tertentu. Di dalam penciptaan, Allah menyatakan diri dan berfungsi sebagai Bapa. Di dalam penebusan, Allah menyatakan diri dan berfungsi sebagai anak. Di dalam pengudusan, Allah menyatakan diri dan berfungsi sebagai Roh Kudus. Itu pandangan mereka. Dengan kata lain, Allah yang sama kadang-kadang bertindak sebagai Bapa, kadang menyatakan diri sebagai anak, kadang berkarya sebagai Roh Kudus. Ya, kadang berkarya sebagai Roh Kudus. Jadi Bapa, Anak, Roh Kudus itu bukan 3 pribadi berbeda. Hanya 3 manifestasi atau 3 mode penampakan dari satu pribadi yang sama. Nah, ilustrasi yang biasa dipakai untuk memahami ini contohnya misalnya Pak John itu ya. Pak John itu di rumah sebagai ayah, di kantor sebagai bos, di kampung sebagai lurah. Tapi kan Pak John-nya cuma satu itu. Sebagai ayah, sebagai bos, dan sebagai lurah. Nah, ini adalah paham Sabellianisme yang ditelurkan pertama kali oleh Sabellius. Nah, ini jelas adalah paham yang keliru, paham yang salah. Ya. Nah, saya akan memberikan tanggapan saya. Pertama, saudara, adalah bahwa pandangan ini itu meniadakan relasi pribadi dalam kealahan. Di dalam Alkitab, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu kalau kita lihat, itu bisa saling bertemu atau bisa hadir bersamaan, bisa saling berbicara dan bisa mengutus satu sama lain. Itu tidak bisa dilakukan oleh Pak John sebagai ayah, bos, dan lurah itu. Ya, karena kalau orangnya satu yaitu Pak John, lalu di rumah dia sebagai ayah, di kantor dia sebagai bos, di kampung sebagai lurah, kan dia si ayah sama si lurah itu kan tidak bisa ngobrol bersama. Ayah, bos, lurah itu juga tidak bisa ngumpul bersama. Si lurah tidak bisa mengutus ayah pergi ke satu tempat, kan tidak bisa. Tapi di dalam Alkitab kita bisa melihat bahwa Bapa, Anak, Roh Kudus itu bisa muncul bersamaan. Contoh paling nyata itu adalah dalam kasus ketika mereka hadir bersama di dalam peristiwa pembaptisan Yesus di Matius 3 ayat 16 sampai 17 ya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar. Berarti ada Yesusnya, sang anak. Lalu langit terbuka dan dia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Berarti ada Roh Kudus juga hadir di situ. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku. Berarti itu Bapa. Berarti Bapa, Anak, Roh Kudus itu bisa hadir bersamaan waktu. Ya, bisa bersamaan. Sedangkan itu tidak bisa terjadi pada ayah, bos, dan lurah itu. Selain itu ada juga sejumlah ayat kitab suci yang menunjukkan kemunculan bersama Allah Bapa dan Anak Yesus sebagai 2 pribadi berbeda. Dari perjanjian lama, misalnya kita melihat Daniel pasal 7 ayat 13 tuh. Tampaklah datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Nah, itu bisa dilihat dalam penampakan Yesus pada masa lampau. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya, itu Bapa. Maka ada 2 pribadi berbeda di situ yang dimunculkan, yaitu anak manusia dan yang lanjut usia. Itu juga bisa kita lihat dalam Kisah 7, 55-56, bahwa Stefanus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus Kristus di sebelah kanan Allah. Lalu ayat 56, anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Allah di situ jelas menunjuk pada Allah Bapa. Nah, kalau ada Allah Bapa di situ dan ada Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa, mana mungkin Yesus adalah Allah Bapa? Mana mungkin Yesus adalah Bapa? Yesus pasti bukan Bapa itu. Makanya dia bisa berdiri di sebelah kanan Bapa. Kalau Yesus adalah Bapa, lah ini siapa berdiri di sebelah siapa? Maka pandangan Oneness itu menjadi pandangan yang tidak masuk di akal. Ya. Jadi Allah Bapa dan Yesus itu muncul bersamaan dalam penglihatan Stefanus. Lalu kalau kita melihat di dalam Ibrani 10 ayat 12, tetapi dia di sini menunjuk pada Yesus ya. Setelah mempersembahkan hanya 1 korban saja karena dosa, dia duduk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Allah ini Allah Bapa. Ya. Kalau Yesus dikatakan sang anak duduk di sebelah kanan Allah Bapa, masa anak itu sama dengan Bapa? Masa anak itu adalah Bapa? Pribadi yang sama? Tidak bisa.
kita juga bisa melihat ada data Alkitab di mana ada saling komunikasi antara pribadi-pribadi ini atau Bapa, Anak, Roh Kudus ini. Misalnya dalam Markus 1 ayat 11. Lalu terdengarlah suara dari sorga, engkaulah anakku yang kukasihi. Bapa berbicara tentang anak kepada anak, engkaulah anakku. Kalau Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa, ini siapa yang bicara kepada siapa? Ya. Yohanes 11 ayat 41. Ini doa Yesus, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu. Yesus mengucap syukur kepada Bapa. Nah, kalau Yesus itu Bapa, Bapa itu Yesus, ya siapa bersyukur kepada siapa? Siapa yang mengucap syukur dan siapa yang menerima ucapan syukur? Lalu Roma pasal 8 ayat yang ke-26. Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah Bapa. Roh bisa berbicara kepada Allah Bapa. Jika Allah hanyalah satu pribadi dengan tiga peran, maka siapa berbicara kepada siapa? Pandangan ini atau pandangan oneness ini itu menjadikan seluruh adegan itu menjadi tidak bermakna. Karena hanya satu pribadi yang berpura-pura berbicara dengan diri sendiri. Ya. Juga kita bisa melihat ada tindakan saling mengutus. Di dalam Galatia 4 ayat yang keempat, Allah, di sini Allah Bapa mengutus anaknya. Allah Bapa mengutus anaknya. Yesus diutus oleh Bapa. Nah, kalau Yesus itu Bapa, Bapa itu Yesus, siapa yang mengutus, siapa yang diutus? Akan jadi lucu itu ya. Yohanes 15 ayat 26, penghibur yang akan kuutus dari Bapa, penghibur itu Roh Kudus, yang akan Yesus utus dari Bapa. Nah, maka di situ penghibur itu pasti bukan Yesus. Yesus pasti bukan Bapa, dan Bapa itu pasti bukan penghibur. Itu harus beda pribadi. Ya. Lalu Galatia 4 ayat yang ke-6, Allah, ini Allah Bapa, telah menyuruh roh anaknya, ya kan? Berarti ada pengutusan. Jika Allah itu hanya satu pribadi dengan tiga peran, maka siapa yang mengutus, siapa yang diutus. Dan pandangan oneness ini menjadikan seluruh kesaksian Alkitab tentang pengutusan itu menjadi tidak masuk akal. Karena berarti Allah sedang mengutus dirinya sendiri dalam peran yang berbeda. Ya, itu kesalahan doktrin ini. Yang ketiga, pandangan ini itu meniadakan atau pandangan ini tidak sejalan dengan kesaksian Yesus sendiri. Yesus berulang kali membedakan dirinya dengan Bapa. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-38. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Ini yang ngomong Yesus, dan Yesus berbicara kepada Bapa, berbicara tentang Bapa dengan kata ganti Dia. Kalau Yesus itu Bapa, Bapa itu Yesus, kenapa Dia bisa menyebut Bapa sebagai Dia dalam orang ketiga tunggal? Ya, Yohanes pasal 8 ayat 16. Aku tidak, ya, dia bilang, jika aku menghakimi maka penghakimanku tidak benar. Sebab aku tidak seorang diri, tapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Yesus bicara tentang Bapa. Kalau Yesus bilang, aku tidak sendiri, aku bersama dengan Dia, masa Yesus adalah Bapa? Ya. Jadi kedua ayat ini jelas menunjukkan Yesus berbicara tentang pribadi lain selain dirinya, yakni Bapa yang mengutus dan bersama dengan Dia. Yesus juga berdoa kepada Bapa dalam Yohanes 17. Dan juga menyebut Roh Kudus sebagai penolong yang lain dalam Yohanes 14 ayat 16. Semua itu menunjukkan relasi sejati antara pribadi-pribadi yang berbeda. Bukan satu pribadi dengan tiga peran, atau tiga model, atau tiga manifestasi. Tidak. Ya. Lalu tanggapan berikut saya adalah bahwa pandangan oneness itu merusak makna keselamatan. Di dalam rencana keselamatan, masing-masing pribadi Tritunggal itu memiliki peran yang beda-beda. Bapa merencanakan keselamatan, Anak melaksanakan karya keselamatan melalui salib, lalu Roh Kudus menerapkan karya penyelamatan itu dalam hati orang percaya.
Itu job disk-nya kira-kira begitu. Kalau hanya satu pribadi yang berganti-ganti peran, maka tidak ada kasih yang nyata antara Bapa yang mengutus dan anak yang taat. Karena semua itu hanya tindakan pribadi terhadap diri sendiri. Kasih ilahi dalam kekekalan antara Bapa dan anak juga tidak akan memiliki makna yang sejati. Jadi kesimpulannya adalah bahwa pandangan oneness itu salah karena menyamakan pribadi dengan peran. Padahal doktrin Tritunggal yang Alkitabiah itu Allah adalah satu hakikat, tiga pribadi yang benar-benar berbeda pribadinya, namun setara dan kekal. Dalam hal ini kita mungkin harus menghindari ilustrasi tentang H2O, ya. Uh, karena ada yang mengatakan bahwa Tritunggal itu seperti air, es, dan uap, tapi ada satu zat yang sama. Kesalahannya adalah bahwa satu zat H2O itu berganti-ganti bentuk. Kadang-kadang cair, kadang-kadang padat, kadang gas. Artinya satu zat yang sama tidak bisa menjadi ketiganya sekaligus pada waktu yang sama. Sedangkan dalam ajaran tentang Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus itu tidak berganti peran. Melainkan ada secara bersamaan dan tetap pribadi yang berbeda, namun dalam satu hakikat Allah yang sama. Jadi kalau memakai ilustrasi air, ya, menjadi es atau uap, orang bisa keliru berpikir bahwa Allah hanya satu pribadi yang berganti bentuk. Misalnya dulu sebagai Bapa, lalu dia menjadi Yesus, lalu dia menjadi Roh Kudus. Padahal itu bukan Tritunggal seperti itu. Itu modalisme atau sabellianisme. Ingatlah bahwa Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Tapi ketiganya adalah Allah yang esa dalam hakikat yang satu dan sama. Ya. Jadi kira-kira kalau rumusan klasiknya itu begini, seperti gambar ini ya. Father, ya, is not Son, Son is not Spirit, Spirit is not Father, but Father is God, Son is God, Spirit is God. Nah, kita perlu berhati-hati di sini dalam doa maupun lagu-lagu pujian kita supaya kita tidak mencampur adukan pribadi-pribadi dalam kealahan ini, ya. Juga kita tidak boleh berdoa atau bernyanyi seolah-olah Yesus adalah Bapa atau Bapa adalah Roh Kudus atau Roh Kudus adalah Yesus. Saudara mungkin berdoa, oh terima kasih Bapa karena Engkau telah mati bagiku. Itu keliru. Kenapa? Karena Bapa tidak pernah mati bagi kita. Yang mati bagi kita hanya anak atau Yesus. Roh Kudus juga tidak mati bagi kita. Dulu juga ada lagu Yesus, Engkau Roh Kudus yang turun ke bumi. Itu juga salah karena Yesus bukan Roh Kudus. Roh Kudus bukan Yesus. Ya. Nah, karena itu maka di situ kita bisa melihat bahwa masing-masing adalah pribadi yang berbeda, namun satu dalam hakikat dan kemuliaan ilahi. Ya, doa, pujian kita harus mencerminkan pengakuan iman yang benar bahwa kita menyembah satu Allah dalam tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, bukan satu pribadi yang berganti-ganti peran, kadang jadi Bapa, kadang jadi Anak, kadang jadi Roh Kudus. Ya. Itu yang kedua. Ini yang salah, yang ketiga ya. Tritunggal itu bukan tiga pribadi yang semuanya bernama Yesus. Saya ulang, ini yang salah ya. Tritunggal itu bukan tiga pribadi yang semuanya bernama Yesus. Nah, pandangan ini mengajarkan bahwa seluruh kealahan, Bapa, Anak, Roh Kudus memiliki satu nama yang sama, yaitu Yesus. Bapa itu ya Yesus, Anak itu ya Yesus, Roh Kudus itu ya Yesus. Nah, itu kira-kira pandangannya begitu. Jadi menurut pandangan ini, Yesus bukan hanya anak Allah, tapi juga bukan nama anak Allah saja, tapi nama Bapa sekaligus nama Roh Kudus. Dengan demikian mereka percaya bahwa nama Yesus itu mencakup tiga pribadi ilahi. Dan ketika seseorang menyebut nama Yesus, dia sebenarnya sedang berbicara dengan tiga pribadi itu. Nah, itu kira-kira gambarnya seperti ini ya, bahwa Jesus is the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Jadi, Bapa itu nama Yesus. Anak itu nama Yesus, Roh Kudus itu nama Yesus. Dan dalam prakteknya pandangan ini sering menekankan bahwa pembaptisan hanya sah bila dilakukan dalam nama Yesus saja.
Karena dianggap bahwa Bapa, Anak, Roh Kudus itu Yesus. Jadi tidak usah perlu aku membaptis kamu di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Nggak usah lah. Aku membaptis kamu dalam nama Yesus. Karena nama Yesus itu sudah mencakup di dalamnya Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapa, Anak, Roh Kudus itu hanya gelar-gelar yang semuanya merujuk pada pribadi yang sama, yaitu Yesus. Karena itu semua penyembahan, semua doa, semua pelayanan rohani difokuskan hanya pada nama Yesus. Tanpa membedakan peran dan pribadi Bapa dan Roh Kudus. Nah, salah satu orang yang memegang paham semacam ini itu adalah uh, Suhento Liau itu ya. Saya ngutip kata-katanya yang pernah dia muat di Facebook. Dia bilang begini, kepada orang yang mau bergabung sebagai murid, maksudnya bergabung sebagai murid Kristus itu ya, diminta untuk membuat pengakuan imannya di hadapan jemaat dan menyerahkan dirinya untuk ditenggelamkan ke dalam air dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Yesus. Saudara perhatikan kalimat ini. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Yesus. Sebagai gambaran bahwa dia telah mati dan dikuburkan bersama Kristus. Nah, terus di kesempatan yang lain dia menulis, ya, karena nama Bapa adalah Yesus, nama Anak juga Yesus, dan nama Roh Kudus juga Roh Yesus, maka itu yaitu Yesus. Makanya Bapa, Anak, Roh Kudus yaitu Yesus. Nah, paham seperti ini juga dipegang oleh banyak pendeta yang kalau doa berkat, terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Yesus. Ya, dan saya kira kita sering dengar itu ya. Tapi, saudara, ini pandangan yang keliru, pandangan yang salah. Saya akan berikan beberapa alasan mengapa ini adalah pandangan yang salah. Pertama, pandangan ini tidak sejalan dengan kesaksian Alkitab. Karena Alkitab dengan tegas membedakan antara nama Yesus dan pribadi Bapa serta Roh Kudus. Nama Yesus itu diberikan secara khusus untuk anak Allah yang menjadi manusia. Yaitu ketika firman itu berinkarnasi. Malaikat sendiri berkata di dalam Matius 1 ayat 21, dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Berarti Yesus itu adalah nama dari anak laki-laki yang dilahirkan itu. Nama Yesus itu berkaitan dengan karya penyelamatan yang dilakukan oleh sang anak dalam sejarah manusia. Sedangkan Bapa dan Roh Kudus tidak pernah disebut dengan nama Yesus. Karena keduanya tidak pernah jadi manusia. Bahwa nama Yesus hanya berkaitan dengan sang anak saja, ya itu juga terlihat dari banyak ayat Alkitab. Misalnya di dalam 1 Yohanes 5 ayat 20 ya. Akan tetapi kita tahu anak Allah telah datang. Ini berarti anak Allah. Yang mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar, kita ada dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Berarti yang namanya Yesus itu cuma sang anak. Bapa bukan, Roh Kudus bukan. Markus pasal 1, ayat 1. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Berarti anak Allah itulah yang disebut sebagai Yesus Kristus. Kisah 9 ayat 20. Ketika itu juga dia memberitakan Yesus di rumah ibadah dan mengatakan, Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah anak Allah. Berarti anak Allah itulah Yesus. 2 Korintus 1 ayat 19. Yesus Kristus anak Allah. Jadi terlihat bahwa nama Yesus selalu dihubungkan dengan pribadi kedua saja, yaitu sang anak. Bapa itu bukan Yesus. Roh Kudus bukan Yesus. Bapa bukan bernama Yesus. Anak bukan bernama, Roh Kudus bukan bernama Yesus. Yesus itu adalah nama dari pribadi kedua Tritunggal. Ya. Itu tanggapan saya pertama. Yang kedua, kalau Bapa dan Roh Kudus juga dianggap bernama Yesus, lalu kira-kira bagaimana kita membaca ayat-ayat tertentu itu ya? Kalau Bapa juga Yesus, Anak juga Yesus, Roh Kudus juga Yesus. Sekarang kita lihat contoh. Misalnya Matius 11 ayat 25 ya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa. Nah, itu bagaimana? Kalau Bapa juga Yesus, Yesus juga Yesus, maka itu sama dengan lalu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepada Yesus. Jadi Yesus bersyukur kepada Yesus. 1 Korintus 1 ayat 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Nah, kalau Bapa juga Yesus, maka ayat itu akan berbunyi kasih karunia dan damai sejahtera dari Yesus dan dari Yesus. Jadi kasih karunia itu datang dari Yesus dan dari Yesus.
Kan jadi lucu tuh. 2 Korintus 11 ayat 31. Allah, yaitu Bapa dari Yesus, Tuhan kita. Nah, kalau Bapa juga Yesus, berarti Yesus dari Yesus. Nah, Kisah 10 ayat 38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah, maksudnya Allah Bapa mengurapi dia, Yesus, dengan Roh Kudus. Nah, sekarang saudara, kalau ayat itu, ya, tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah Bapa mengurapi dia dengan Roh Kudus. Kalau Bapa, Anak, Roh Kudus semua bernama Yesus, maka ayat ini bunyinya adalah bahwa tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Yesus mengurapi Yesus dengan Yesus. Ya, jadi Yesus diurapi oleh Yesus dengan Yesus. Lukas 4 ayat 1. Yesus yang dipenuhi Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Nah, kalau Roh Kudus juga Yesus, maka Yesus yang dipenuhi dengan Yesus kembali ke Sungai Yordan lalu dibawa oleh Yesus ke padang gurun. Jadi Yesus dipenuhi oleh Yesus lalu dibawa oleh Yesus. Nah, itu terlihat bahwa ayat-ayatnya menjadi aneh dan tidak masuk di akal ketika Bapa dan Roh Kudus juga dianggap bernama Yesus. Jadi ini jelas adalah pandangan yang salah, pandangan yang keliru. Kita perlu berhati-hati agar tidak menempatkan seluruh kealahan hanya pada satu nama, yaitu Yesus, seolah-olah Bapa dan Roh Kudus tidak memiliki pribadi yang nyata. Walaupun kita mengasihi dan memuliakan nama Yesus, karena di dalam nama itulah kita diselamatkan, tapi kita tetap harus mengakui bahwa Yesus bukan Bapa dan Yesus bukan Roh Kudus. Itu dua pribadi lain yang berbeda. Ya. Karena itu juga dalam doa pujian hindari kecenderungan untuk menyebut semua pribadi ilahi hanya dengan nama Yesus, seolah-olah seluruh keilahian itu hanya milik satu pribadi. Kita boleh berdoa kepada Bapa dalam nama Yesus. Kita mengalami persekutuan dengan Roh Kudus, dan itulah cara Alkitab mengajarkan kita berelasi dengan Allah Tritunggal. Dengan demikian, iman dan penyembahan kita itu menjadi seimbang, Alkitabiah, dan menghormati ketiga pribadi Tritunggal itu secara tepat. Kita menghormati atau penyembahan kita diberikan kepada Bapa sebagai sumber segala kasih dan rancangan keselamatan. Melalui Sang Anak yang merupakan Sang Penebus yang menjadi manusia bagi kita, di dalam Roh Kudus yang tinggal dan bekerja di dalam kita. Yang keempat, Tritunggal itu bukan hubungan yang bersifat hierarkis. Nah, ini penting karena ada yang berpandangan bahwa hubungan di dalam Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus itu bersifat hierarkis. Maksudnya adalah bahwa ada tingkatan atau urutan otoritas yang bersifat tetap dan hakiki. Artinya, Bapa dianggap lebih tinggi daripada Anak dan Roh Kudus. Anak berada di bawah Bapa dan Roh Kudus berada di bawah keduanya. Nah, menurut pandangan ini, Bapa memiliki kedudukan sebagai sumber dan otoritas tertinggi yang kemudian memberikan perintah kepada anak, dan anak tunduk menjalankan kehendak dari Bapa. Dan selanjutnya Roh Kudus dianggap tunduk kepada Bapa dan Anak dalam seluruh pekerjaan ilahi. Nah, dengan demikian, relasi antara tiga pribadi dalam kealahan itu dipahami sebagai struktur kepemimpinan yang bersifat hierarkis, di mana ada pribadi yang memimpin dan ada pribadi yang tunduk secara permanen. Ya, siapa yang mempunyai pandangan demikian? Pendeta Erastus itu punya pandangan seperti itu. Nah, saya kutip dari bukunya ya. Kita harus berani menyatakan bahwa ada hierarki dalam lembaga ilahi tersebut tanpa ragu-ragu. Tentu saja sebagai konsekuensinya ada yang akan dikesankan seolah-olah Theos Deuteros, Allah derajat kedua dalam lembaga Allah. Apakah salah kalau mengakui bahwa Tuhan Yesus memang tidak lebih besar dari Bapa? Tentu saja tidak salah, sebab memang pada dasarnya Bapa adalah pemilik segala kuasa, kemuliaan dan kerajaan. Kemuliaan yang ada pada diri Allah Anak, Tuhan Yesus, adalah kemuliaan dari Bapa, bukan dari diri sendiri. Dengan demikian, Alkitab jelas menunjukkan bahwa Tuhan Yesus tidak lebih besar daripada Allah Bapa. Ya. Banyak ayat Alkitab yang menyatakan bahwa Allah Anak, Tuhan Yesus adalah utusan Bapa. Tuhan Yesus sendiri yang menyatakan hal itu dan tulisan rasul-rasul Tuhan. Ayat ini jelas sekali mengatakan bahwa Yesus adalah utusan Bapa. Dengan demikian tidak dapat dibantah bahwa Bapa lebih besar atau berkedudukan lebih tinggi dari Tuhan Yesus.
Hal ini bukan bermaksud hendak merendahkan derajat Tuhan Yesus, tapi menempatkan Tuhan Yesus secara proporsional di hadapan Bapa dan menempatkan Bapa secara proporsional pula. Jadi dari kutipan-kutipan ini terlihat bahwa Pak Erastus Sabdono percaya Bapa lebih besar daripada anak. Anak lebih rendah daripada Bapa. Itu sebabnya dalam salah satu videonya dia berkata bahwa ada major God dan minor God. Ada Allah mayor dan Allah minor. Itu membuat ajarannya Erastus itu mirip dengan ajaran saksi Yehova. Bahkan kemiripan itu bukan hanya dalam persoalan hierarkis, dalam Allah Tritunggal, tapi dalam banyak ajaran lain. Ya. Nah, pandangan ini jelas adalah pandangan yang salah ya. Saya akan memberikan tanggapan saya. Pertama, saudara, ajaran ini menyangkali kesetaraan hakikat dan kealahan. Ya. Pandangan hierarkis ini menempatkan Bapa seolah lebih besar daripada Anak dan Roh Kudus, padahal ketiganya itu memiliki hakikat ilahi yang sama, setara, dan kekal. Di dalam Yohanes 10 ayat 30, Yesus bilang, aku dan Bapa adalah satu. Yesus sedang menegaskan kesatuan hakikatnya dengan Bapa. Karena di dalam ayat 18 dari Yohanes pasal 5, dikatakan orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya karena dia mengatakan Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Kata menyamakan dirinya dengan Allah itu dalam King James itu making himself equal with God. Membuat dirinya setara dengan Allah. Dan itu menunjukkan bahwa anak tidak lebih rendah dari Bapa. Dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-6 dikatakan tentang sang anak itu bahwa dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Berarti memang aslinya memang dia setara. Dalam bahasa Yunani, kata setara dalam Yohanes 5 ayat 18 dengan Filipi 2 ayat 6 ini sama, yaitu isos. Lalu kalau kita melihat kisah pasal 5, ayat 3 dan 4 tadi sudah saya tunjukkan ya, Ananias dia bilang mendustai Roh Kudus di ayat 3, tapi ayat 4 dia mendustai Allah. Itu menunjukkan bahwa Roh Kudus memiliki keilahian yang sama dengan Bapa dan Anak. Makanya di dalam Matius 28 itulah, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiganya disebut dalam satu nama. Kata nama di situ itu onoma, bentuk tunggal. Bukan harusnya kalau ada Bapa, Anak, Roh Kudus, harusnya kan jamak itu, tiga. Harusnya onomata, tetapi ternyata bukan onomata, tetapi onoma. Jadi itu menunjukkan ada kesatuan, keesaan di dalam hakikat. Jadi tidak ada pribadi yang lebih besar atau lebih kecil, sebab semuanya adalah Allah yang satu dan sama dalam kemuliaan serta kuasa. Ya, itu pertama. Kedua, saudara, tanggapan saya yang kedua adalah ajaran ini mencampur adukan perbedaan fungsi dengan perbedaan derajat. Dalam karya keselamatan memang ada urutan fungsi. Bapa mengutus anak, anak mengutus Roh Kudus. Tapi itu tidak berarti ada perbedaan derajat. Urutan tersebut itu bersifat fungsi ekonomi dalam karya keselamatan. Bukan hierarkis ontologis dalam keberadaan kekal Allah, bukan. Dalam hal fungsi atau jabatan, juga kemanusiaan, maka Yesus sendiri mengakui bahwa Bapa lebih besar dari dia. Di dalam Yohanes pasal 14 itu, Bapa lebih besar daripada aku. Mengapa itu bisa terjadi? Karena di dalam inkarnasi Yesus memang merendahkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Dalam Filipi 2 ayat 7 dan 8 itu ya. Dan dia taat kepada Bapa yang mengutus dia. Dalam Ibrani 2, untuk waktu yang disingkat dia dibuat lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Ayat 9, untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Jadi dalam hal tugas atau misinya, Yesus memang lebih rendah dari Bapa. Tapi dalam hal hakikat, dia sama sekali tidak lebih rendah dari Bapa. Bapa tidak lebih besar darinya. Ya, ini sama seperti begini. Di dalam rumah tangga, saudara yang laki-laki itu adalah kepala rumah tangga. Secara fungsi, saudara memang lebih tinggi dari istri. Karena saudara adalah kepala rumah tangga. Tapi secara hakiki, saudara tidak lebih tinggi dari istri saudara. Karena saudara manusia, istri saudara juga manusia. Sama, setara derajatnya. Saya dengan Pak Prabowo, lebih tinggi mana? Ya apanya?
Kalau bicara soal fungsinya atau jabatannya, Pak Prabowo lebih tinggi karena dia presiden, saya rakyat jelata. Tapi kalau bicara hakikat, maka tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang rendah. Pak Prabowo manusia, saya manusia. Kemanusiaan Prabowo tidak lebih tinggi dari saya, lebih besar dari saya. Kemanusiaan saya tidak lebih kecil atau tidak lebih rendah daripada Prabowo. Kami setara dalam hakikat atau derajat. Tapi dalam fungsi, maka dia lebih tinggi. Nah, begitu juga. Di sini kita lihat, di dalam fungsinya, Yesus memang lebih rendah. Karena dia diutus, Bapa mengutus. Tapi di dalam hakikat sebagai Allah, dia tidak menjadi Allah yang lebih rendah daripada Bapa. Ya, derajatnya ada Allah derajat kedua, tidak. Nah, itu kesalahannya ya. Lalu yang ketiga, ada kalanya pemikiran tentang hierarki dalam pribadi Tritunggal itu didasarkan pada urutan penyebutan nama. Jadi maksudnya begini, oh karena istilahnya kan Bapa, Anak, Roh Kudus kan. Tritunggal itu Bapa, Anak, Roh Kudus, contoh Matius 28. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Bukan bilang baptislah mereka di dalam nama Anak, Roh Kudus, dan Bapa. Kan Bapa duluan. Anak nomor 2, Roh Kudus nomor 3. Nah, ini memberi kesan Bapa pribadi yang terbesar. Setelah itu Anak lebih rendah, barulah Roh Kudus yang paling rendah. Tapi saudara, perlu diketahui bahwa urut-urutan di sini ini bukan urut-urutan dalam konteks hierarki, bukan. Ini hanyalah kronologi penyebutan. Ya, dasarnya adalah di dalam bagian Alkitab yang lain kita juga melihat bahwa tidak selamanya Bapa disebut lebih dulu kok. Ya, contoh 2 Korintus 13 ayat 13, doa berkat. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan dari kasih Allah, Allah Bapa itu ya, dan Roh Kudus. Berarti Yesusnya jadi nomor 1, Bapa nomor 2, Roh Kudus nomor 3. Kalau dalam baptisan tadi Bapa nomor 1, Anak nomor 2, Roh Kudus nomor 3. Tapi dalam doa berkat Tuhan Yesus jadi nomor 1. Allah Bapa nomor 2, Roh Kudus nomor 3. Dalam Efesus pasal 4 ayat 46, satu tubuh dan satu roh. Ayat 5, satu Tuhan. Ayat 6, satu Allah dan Bapa. Berarti roh menjadi nomor 1. Setelah itu Yesus, lalu ketiga Bapa. Dalam 1 Petrus 1 ayat yang kedua, orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita yang dikuduskan oleh roh supaya taat kepada Yesus Kristus. Berarti Bapa nomor 1, Roh Kudus nomor 2, Yesus nomor 3. Semua ini menunjukkan tidak ada hierarki dalam pribadi Tritunggal. Yang muncul dalam ayat-ayat itu hanya kronologi penyebutan sesuai dengan konteksnya. Jadi, kesimpulan kita secara hakiki, 3 pribadi itu adalah setara dalam segala sesuatu. Tidak ada hierarki dalam ketritunggalan Allah. Seperti yang dikatakan oleh seorang penulis A.W. Tozer. Di dalam Tritunggal ini, tidak ada yang lebih dahulu atau lebih kemudian. Tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil. Tapi ketiga pribadi itu sama-sama kekal, bersama-sama dan setara. Pertama itu kan ada juga firman yang mengatakan bahwa Bapa lebih besar daripada aku. Nah, lalu kedua, di Wahyu 4 dan 5 itu kan ada gambaran bagaimana di surga itu ada Bapa, ada Anak Domba, dan juga ada Roh Kudus. Tetapi yang jadi pertanyaan saya, mengapa di Wahyu 4 dan Wahyu 5 itu yang mendapatkan pujian, penyembahan itu hanya Bapa dan Anak saja. Tidak ada tidak ada pujian terhadap Roh Kudus, Pak. Bahwa lebih besar di situ dalam hal fungsi, bukan dalam hal hakikat. Pak Erwin, misalnya saya ngutus Pak Erwin, tolong saya utus Bapak ya, mewakili saya di Jakarta. Waktu saya mengutus Bapak, saya sebagai pengutus Bapak utusan. Maka saya lebih besar dari Bapak dalam hal fungsi itu. Tetapi kan Bapak tetap manusia yang setara dengan saya. Artinya secara hakiki kita dua setara saja. Hanya dalam fungsi pengutusan itu saya lebih tinggi. Saya lebih besar karena saya yang mengutus Bapak utusan. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa sebab Engkau telah menciptakan sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semua itu ada dan diciptakan. Ya, jadi memang di situ terlihat ada pujian kepada Allah Bapa. Lalu di pasal 5 ayat yang ke-12. Katanya dengan suara nyaring, Anak Domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Jadi terlihat bahwa memang di dalam Wahyu 4 dan 5 itu ada pujian ya kepada Bapa dan Anak. Nah, Roh Kudus itu sebenarnya hadir di dalam penglihatan itu ya.
Walaupun dia tidak menerima pujian secara eksplisit, tapi dia tidak absen. Karena kalau kita melihat di dalam Wahyu 4 ayat 5, dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru menderu, dan 7 obor menyala-nyala di depan tahta itu, itulah ketujuh roh Allah. Ketujuh roh Allah ini bukan berarti roh Allah ada 7 ya, tapi roh Allah dengan seluruh kepenuhan kuasanya. Istilah 7 roh Allah itu jelas menunjuk pada Roh Kudus, tetapi dalam bahasa simbolis 7 roh Allah. Tidak harfiah berarti roh Allah ada 7. Satu hal yang harus dimengerti adalah di situ sang anak itu disebut dengan anak domba, Pak. Ya kan? Nah, kalau disebut dengan sebutan anak domba, maka itu berkenaan dengan penebusan. Bahwa Yesus sendiri pernah menjelaskan peran dan Roh Kudus di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-14. Dia akan memuliakan aku sebab dia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi ini prinsip penting dalam teologi perjanjian baru. Pertama, Bapa mengutus anak, anak menebus manusia, lalu Roh Kudus memuliakan anak dengan penerapan karya penebusan. Dengan kata lain, peran Roh Kudus bukan menarik perhatian kepada dirinya, tapi kepada Kristus. Karena itu dalam banyak bagian Alkitab kita lihat bahwa Roh Kudus bekerja di balik layar, dan Roh Kudus itu menggerakkan penyembahan dan bukan menjadi fokus dalam penyembahan. Ya, tapi itu bukan berarti bahwa Roh Kudus tidak layak disembah. Jadi mengapa sampai tidak muncul di sana? Memang itu mau menunjukkan bahwa peranan Roh Kudus itu adalah mengarahkan penyembahan itu kepada Sang Anak yang telah bekerja melakukan penebusan. Pada dasarnya semua percaya pada Tritunggal persis seperti yang saya ajarkan, tetapi kalau bicara itu sama dengan kasus begini. Yesus itu tidak berdosa kan? Itu faktanya. Tapi pertanyaannya, apakah ada kemungkinan Yesus berbuat dosa? Nah, di situ pun pandangan para teolog reform pun terbagi. Ada yang bilang, sebagai manusia dia mungkin untuk berbuat dosa. Mungkin saja dia berbuat dosa. Tapi yang lain mengatakan dia tidak mungkin berbuat dosa. Nah, tetapi kalau memang dia mungkin berbuat dosa, adakah kemungkinan rencana Allah gagal karena Yesus berdosa? Berarti ada kemungkinan gagal. Padahal Alkitab berkata tidak. Jadi di situ kita bisa lihat memang akan ada perbedaan para teolog, bahkan di kalangan reform. Tetapi fakta paling penting adalah bahwa mereka sama-sama mengakui Yesus tidak berdosa, dan itu yang paling mendasar. Soal dia mungkin berdosa atau tidak mungkin berdosa itu bukan menjadi hal yang fundamental di dalam doktrin tentang ketidakberdosaan Kristus. Nah, itu sama halnya dengan apakah memiliki kehendak yang satu atau roh yang satu atau tiga. Nah, di situ memang ada perbedaan-perbedaan di situ ya. Nah, kalau tentang kehendak itu memang ketika dikatakan bahwa karena Yesus sebagai manusia dia punya dua natur, maka dia memiliki dua bisa menjadi kehendak yang berbeda. Tetapi menurut saya juga, pertama saudara, ada Bapa yang mengutus anak, ya. Ini sebelum jadi manusia nih. Bapa mengutus anak, dan anak itu dikatakan bahwa dia tunduk dan taat ketika dia diutus. Berarti ada satu kehendak yang mengutus dan mau supaya anak pergi, tapi ada anak yang tunduk. Nah, itu agak sukar bagi saya untuk memikirkan bahwa itu tidak ada dua kehendak di sana, di dalam dua pribadi. Yang kedua adalah bahwa ciri kepribadian itu adalah punya pikiran, perasaan, dan kehendak. Dan kalau kita mau percaya bahwa Bapa itu bukan pribadi yang sama dengan anak, bukan pribadi yang sama dengan Roh Kudus, maka secara implisit menurut saya harus menerima adanya perbedaan pikiran, perasaan, dan kehendak yang dimiliki oleh masing-masing pribadi. Hanya dalam pandangan saya, tetapi karena ada kesatuan hakikat, itulah yang menyebabkan tak mungkin ada pertentangan. Kenapa sampai muncul ada kemungkinan pertentangan? Ya Bapak, jikalau sekiranya mungkin cawan ini lalu, janganlah kehendakku, tapi kehendakmu jadilah. Artinya kelihatannya bertentangan. Ya, itu harus ditafsirkan dalam konteks inkarnasi, waktu Yesus jadi manusia. Jadi ya, kalau bagi saya sih itu ya mungkin akan memicu perdebatan yang sengit juga. Tetapi kalau saya menganggap itu bukan hal yang terlalu fundamental untuk diperdebatkan. Tapi kalau saya sendiri tetap mempunyai pandangan bahwa mempunyai kehendak yang berbeda, walaupun tidak mempunyai perbedaan kehendak. Ya. Roma 8 ayat 9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Nah, kalau roh Kristus ini berarti Roh Kudus
Dan juga roh Bapa ada rohnya apa gimana, Pak? Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Lalu nanti di ayat 11, ya, ini dan jika roh dia yang membangkitkan Yesus. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ini roh itu disebut roh Allah, lalu disebut sebagai roh Kristus. Tapi di ayat 11 itu dia bilang roh dia. Ini roh dia di sini, siapa dia di sini? Dia di sini bukan Yesus. Roh Allah ya, Pak. Karena roh dia membangkitkan Yesus. Ya, berarti roh dia di sini ini pasti menunjuk pada roh Bapa itu. Ya, atau yang dimaksud di sini adalah yang di sini nih. Roh Allah itu. Nah, lalu kalau di sini kita lihat di ayat 9 bagian awal, tapi kamu tidak hidup dalam daging, tapi dalam roh. Ini kira-kira roh apa? Konsep tentang kehidupan dalam daging, itu biasanya di dalam perjanjian baru itu dikontraskan dengan roh kudus. Kamu jangan hidup dalam daging, tapi hidup dalam roh kudus. Berarti kita bisa lihat bahwa di awal itu dia sudah berbicara tentang roh kudus. Setelah itu dia menyebut roh kudus itu dengan istilah roh Allah. Lalu dia menyebut sebagai roh Kristus. Lalu di ayat 11 itu dia juga bicara tentang kembali pada roh Allah. Jadi dari situ kita bisa lihat konteks itu sebenarnya yang dimaksudkan dengan roh Kristus itu adalah roh kudus itu. Kenapa tidak bilang roh kudus saja, tapi harus bilang roh Kristus? Ya, ada beberapa alasan teologis untuk itu. Seringkali roh kudus itu disebut sebagai roh Kristus karena roh kudus itu diberikan oleh Kristus. Ya, makanya Yesus bilang bahwa adalah lebih berguna jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Tapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia padamu. Jadi roh itu diutus oleh Kristus. Makanya disebut sebagai roh Kristus. Maka apa artinya roh Kristus? Artinya roh kudus yang datang dari Kristus. Ya, lalu pengertian lain juga kadang-kadang itu disebut sebagai roh Kristus karena roh kudus itu menyatukan orang percaya dengan Kristus. Roh kudus itulah yang menyebabkan kita jadi milik Kristus. Roh kudus itulah yang menyebabkan kita dipersatukan dengan Kristus. Karena itu Paulus berkata, jika seseorang tidak memiliki roh Kristus, berarti dia bukan milik Kristus. Artinya, roh kudus itu adalah tanda bahwa seseorang berada di dalam Kristus. Dan mungkin masih beberapa pengertian lain, seperti misalnya roh kudus itu menyatakan hidup Kristus di dalam kita. Ya, itu bukan berarti ada dua roh. Paulus tidak sedang mengerjakan ada dua roh, yaitu ada roh Allah, ada roh Kristus, bukan. Tapi istilah roh Allah, roh Kristus itu mengacu kepada roh kudus, pribadi yang ketiga. Kalau misalnya untuk orang awam, Pak, misalnya orang tua kita lah, tidak paham sampai di akhir usianya. Yang penting Yohanes 14 ayat 6 dia percaya Kristus. Nah, ini bukan suatu tuntutan kan ya, Pak? Pemahaman ini bagi orang awam khususnya yang tidak belajar seperti itu, Pak. Yang penting dia percaya Yesus Yohanes 14 ayat 6, dia percaya Yohanes 3 ayat 16 gitu, Pak. Itu ada kaitannya kemana, Pak? Ya kalau kita misalnya kita yang terus belajar gitu dibandingkan dengan orang awam yang mungkin satu tidak lagi bisa punya kemampuan untuk belajar atau yang kedua mungkin mereka tidak terlalu mau pusing belajar atau gimana, Pak? Itu, Pak. Makasih, Pak. Syarat keselamatan itu adalah orang percaya Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan. Ya, menerima dia sebagai juru selamat dan Tuhan. Nah, sekarang kalau orang misalnya tidak pernah atau tidak belajar Tritunggal sama sekali ya, tapi dia sebenarnya orang tidak bisa diselamatkan kalau dia tidak mengerti dasar Injil. Maka Injil yang paling mendasar itu dia harus paham. Nah, dalam pengajaran Injil yang paling mendasar itu ya Yesus harus dipercaya sebagai Tuhan dan juru selamat. Iya. Nah, itu saja diselamatkan, tapi dia misalnya dia tidak sampai pada pemahaman bagaimana sih hubungan Bapa, Anak, Roh Kudus itu atau bagaimana, dia nggak tahu, dia mati. Dia tetap selamat karena bukan syaratnya, kecuali orang menolak doktrin Tritunggal yang di dalamnya berisi penolakan juga pada ketuhanan dan kealahan Yesus. Iya. Karena kalau seseorang tidak percaya Yesus Tuhan atau Yesus Allah, berarti dia percaya bahwa dia diselamatkan oleh non Allah. Ya, bagaimana bisa yang bukan Allah menyelamatkan seseorang? Kan tidak bisa. Jadi harus percaya Yesus Tuhan dan Allah dulu, juru selamat, diselamatkan. Konsep Tritunggal, ya misalnya kalau kita sudah percaya dan ternyata belum mati, masih otaknya masih bagus, kita kan perlu bertumbuh dalam pengertian akan firman. Ya. Nah, disitulah kita belajar supaya kita juga terhindarkan dari ajaran-ajaran yang salah, terlebih ajaran-ajaran yang menyesatkan.
Begitu, Bu. Kalau kita berdoa, itu kadang-kadang kita maksudnya tiga pribadi itu apakah komposisinya harus sama-sama kita puji, kita sembah, kita berdoa gitu loh Pak. Gimana Pak? Kalau kita berdoa kepada Allah Bapa, ya, Bapa kami yang di surga, gitu ya. Nah, Ya Pak. maka kita menyadari bahwa untuk bisa sampai kepada Bapa itu kan kita sampai itu kan jasanya Yesus. Ya. Karena itulah, waktu saya berbicara dengan Bapa, maka saya biasanya mengakhiri doa saya di dalam nama Yesus. Nah, formula mengakhiri doa yang di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin, itu juga kan tidak eksplisit. Doa Bapa kami saja nggak ada bilang dalam nama Yesus, amin. Iya. Tapi maksudnya doa dalam nama Yesus adalah asal ada kesadaran yang penting bahwa doa saya ini hanya bisa sampai kepada Allah Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita bilang kita secara harfiah keluar dari mulut kita dalam nama Yesus, amin, tapi kita nggak ada kesadaran seperti itu, kita belum berdoa dalam nama Yesus. Tapi walaupun mulut kita tidak mengeluarkan kata-kata eksplisit dalam nama Yesus, tapi kalau kita punya kesadaran doa saya ini hanya sampai pada Bapa karena jasa Yesus, sebenarnya kita sudah berdoa dalam nama Yesus. Jadi waktu kita bicara dengan Bapa, berdoa dengan Bapa, kita menggunakan atau bersandar pada jasa Yesus. Nah, tapi kalau Ibu Esther mau berdoa langsung pada Yesus, ya Tuhan Yesus, ya kan sudah langsung, nggak perlu dalam nama siapa-siapa lagi kan? Iya Pak. Nah, jadi langsung saja. Nah, lalu apakah boleh berdoa kepada Roh Kudus? Walaupun tidak ada ayat eksplisit berdoa pada Roh Kudus, tetapi kalau kita mengakui bahwa Roh Kudus itu adalah salah satu pribadi Tritunggal, dia juga adalah Allah. Rasanya aneh bahwa dua pribadi Allah yang lain kita boleh berdoa, yang satu ini nggak boleh. Ya, jadi menurut saya secara implisit dengan statusnya dan hakikatnya sebagai Allah harusnya boleh, walaupun tidak ada contoh di dalam Alkitab. Nah, tapi kalau doa-doanya yang sifatnya seremonial atau peneguhan sesuatu, misalnya baptisan atau pengutusan atau pentabisan, kami mengutus engkau. Nah, itu biasanya harus dalam tiga nama itu, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya kan? Ya. Tapi kalau ibu hanya berdoa biasa kepada Bapa kami yang di surga, maka ujungnya dalam nama Yesus. Amin. Bukan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus sifatnya adalah peneguhan sesuatu. Atau misalnya kita tabiskan gedung ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami menabiskan saudara menjadi apa? Ya, gembala jemaat dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi kalau doa biasa yang sudah ditujukan pada Bapa, tidak lagi bilang dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, tapi dalam nama Yesus. Itu Ibu. Maria mengandung dari Roh Kudus. Dan bayi yang lahir itu diberi nama Yesus. Apakah bisa disimpulkan bahwa Roh Kudus itu sama dengan Yesus? Itu pertanyaannya. Terima kasih. Maria mengandung dari Roh Kudus. Lalu Yesus sama dengan Roh Kudus? Tidak dong. Karena maksudnya Maria mengandung dari Roh Kudus itu artinya Roh Kudus membuat keajaiban. Keajaiban karena secara biologis tidak mungkin seorang perempuan bisa hamil tanpa hubungan seks, atau lebih jelasnya tanpa pertemuan antara sel telur dan sperma seorang laki-laki. Itu secara biologis begitu. Orang bisa hamil tanpa hubungan seks, tapi tidak bisa hamil tanpa pertemuan sel telur dan sperma. Kenapa saya bilang begini? Karena ya ada kasus-kasus di mana orang misalnya tahu-tahu ada orang mengeluarkan sperma di kolam, tahu-tahu bisa masuk ke seorang perempuan, tahu-tahu dia bisa hamil tanpa hubungan seks, bisa hamil. Tapi bagaimanapun juga kan telah terjadi pertemuan antara sperma dan sel telur. Jadi secara biologis tidak mungkin terjadi kehamilan. Nah, maksudnya dikandung dari Roh Kudus itu artinya bahwa Roh Kudus telah membuat mujizat. Roh Kudus adalah pembuat mujizat sehingga muncul suatu janin di dalam rahim Maria sehingga Maria bisa mengandung tanpa pertemuan sel telur dan sperma. Nah, tetapi akhirnya janin yang muncul di situ, itu adalah yang nantinya begitu lahir itu dinamakan Yesus. Jadi bukan berarti Roh Kudus sama dengan Yesus, tidak bisa sama. Tetapi kita hanya melihat saja bahwa yang satu
Roh Kudus itu penyebab dari Maria mengandung. Tetapi akibat daripada Maria mengandung itu muncullah bayi Yesus. Kira-kira begitu. Jadi tidak bisa dianggap sebagai Roh Kudus. Itu juga menyambung pertanyaan itu, ada orang yang namanya Cantana Jusman. Itu saya baca bukunya. Dia bahkan berkesimpulan bahwa karena Maria mengandung dari Roh Kudus, maka Yesus itu juga anaknya Roh Kudus. Ya, jadi bukan hanya anak Allah, anak-anaknya Roh Kudus. Nah, itu mungkin karena pemikiran biologis atau bagaimana, ya. Tetapi Alkitab tidak pernah menyebut Yesus itu sebagai anaknya Roh Kudus, tapi dia adalah anak Allah karena punya pengertian kesamaan hakikat dengan Allah, gitu. Ya, Saya latar belakangnya sebagai praktisi hukum, Pak. Jadi ini kan sekarang ini kan ada KUHP yang baru berlaku 1 Januari 2026. Berkaitan dengan apologet, saya sangat risau hati saya. Pasal 302 itu kalau tidak hati-hati bunyinya begini, Pak. Ayat 1. Setiap orang yang di muka umum menghasut dengan maksud agar seseorang menjadi tidak beragama atau kepercayaan yang dianut di Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3, 50 juta. Ayat yang kedua, setiap orang dengan kekerasan, ancaman kekerasan memaksa seorang menjadi tidak beragama atau kepercayaan pindah beragama kepercayaan yang dianut di Indonesia dipidana penjara 4 tahun, denda 200 juta. Itu kalau dengan kekerasan. Ya, Pak. Kemudian di pasal 2-nya dikatakan hukum yang hidup dalam masyarakat, maksud ayat 1 berlaku di tempat hukum itu yang hidup dan tidak diatur dalam undang-undang ini dapat dipidana. Ini saya melihat membahayakan sekali kepada para apologet kalau tidak hati-hati menyampaikan statementnya. Mohon Pak Esra tanggapannya sedikit. Makasih, Pak. ya pertama saya nggak tahu ya itu maknanya sebenarnya seperti apa, Bapak paling mengerti, tapi sekilas yang saya paham itu sebenarnya bagi saya kalau diterapkan mungkin jauh lebih membahayakan para penginjil daripada para apologet. Karena kita harus bisa bedakan penginjil dan apologet. Itu tugas utama apa? Penginjil itu adalah dia memberitakan Injil tentang Yesus Kristus dan membawa orang percaya kepada Yesus Kristus. Sementara apologet itu, apologia itu sebenarnya tujuan utamanya itu bukan menyerang agama lain, tapi adalah melakukan pembelaan terhadap kepercayaan sendiri. Makanya di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-15, tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu dan siap sedialah untuk memberi pertanggungan jawab. Kata pertanggungan jawab ini dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris itu bilang untuk memberikan an answer, suatu jawaban. Dalam beberapa terjemahan Alkitab diterjemahkan sebagai a defense, satu pembelaan. Kata Yunaninya apologia. Jadi sebenarnya berapologia itu lebih cenderung kepada memberikan jawaban atau pertanggungjawaban atau pembelaan terhadap iman Kristen, bukan untuk menyerang agama lain. Ya, walaupun kalau begitu apakah mutlak di dalam berapologia tidak boleh menyerang agama lain? Menurut saya tidak mutlak juga. Karena apa? Karena kadang-kadang kita perlu bukan hanya menunjukkan bahwa jalan kita benar, tapi perlu menunjukkan bahwa jalan orang lain sedang salah. Nah, tetapi bagaimanapun juga tugas utama apologia itu bukan ofensif, tapi defensif. Sementara pemberitaan Injil itu harus memberitakan Injil dan menuntun orang, bahkan menuntut orang untuk mengambil keputusan percaya kepada Yesus. Jadi menurut saya kalau aturan semacam yang Bapak sebut tadi itu jauh lebih membahayakan para penginjil daripada para apologet, sepanjang para apologetnya dia fokus kepada pertanggungjawaban iman. Tapi kalau apologetnya lebih banyak bergerak pada penyerangan terhadap agama lain, nah dia lebih bahaya lagi. Gitu. Nah, karena itulah maka kalau itu diterapkan maka kita akan susah untuk menginjil. Karena begitu kita menginjili kita dianggap menghasut orang. Nah, lalu kita semua di penjara. Nah, tetapi kalau seorang apologet, nah disinilah saya tidak menyalahkan apologia yang menyerang. Tapi konteks Indonesia ini, kalau kita berapologia dan menyerang, ya kemungkinan besar kita kena penistaan agama. Ya, dan lalu akhirnya kita di penjara. Itulah sebabnya beberapa orang yang berapologia dengan cara menyerang, ya mereka keluar dulu dari Indonesia lah. Ya, dari sana mungkin nggak bisa ditangkap. Tapi kalau kita di Indonesia nih ya, kita rawan untuk ditangkap dan dianggap penistaan agama. Jadi menurut saya ya berhati-hati sajalah. Tapi kalau untuk berapologia dengan cara menyerang
agama lain, itu kan bukan keharusan. Keharusan kita adalah mempertahankan apa yang kita percaya. Begitu kamu menyerang iman saya punya tanggung jawab untuk menjawab. Kalau kita bermain di ranah itu, menurut saya kita aman di Indonesia. Tapi kita mulai ofensif dengan menyerang yang lain, ya mending pergi ke luar negeri saja dulu lah, baru lakukan itu. Kalau tidak dalam Indonesia kita kena. Ya, tetapi yang tidak bisa dihindari itu adalah penginjilan. Nah, penginjilan itu bagaimanapun kita harus menyampaikan Yesus dan sampai menuntun orang percaya Yesus kan. Nah, kalau itu dianggap penghasutan, ya sudah rame-rame kita. Nah, jadi tapi intinya adalah begini, kita bisa memilih tidak berapologia untuk menyerang agama lain, tapi kita tidak bisa tidak menginjil. Harus menginjil. Amin. Nah, kalau saya harus menginjil, tapi penginjilan saya dituduh menghasut orang lain dan harus masuk penjara, ya sudah, itu resikonya. Begitu, Pak. Terima kasih, Pak. Siap. Tuhan berkati. Siap di penjara, Pak. Aku tidak beritakan Saya di itu. penjara menginjil. Begitu ya, Pak ya? Pernah ya, Pak? Bagaimana? Bapak pernah dipenjarakan? Tidak, maksud saya Pak, siap sedia. Kalau Oh, menginjil siap siap sedia, sedia. Ya. 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 Kalau Kita juga tidak bertujuan masuk penjara, kita berusaha menghindar sedemikian rupa. Tapi kalau ternyata sudah menghindar pun, kita masih tetap dipenjarakan karena Injil, ya berbahagialah. Gitu ya. Oke. Saya Santoso dari Surabaya, Pak. Mohon maaf tanya terkait dengan roh. Saya pernah dulu waktu pertama kali saya bertobat, itu saya sering kali dengar khotbah-khotbah pendeta, terutama pendeta-pendeta yang sangat-sangat terkenal. Ada senior pendeta yang waktu itu dia juga punya anak perempuan, seorang pendeta juga cukup terkenal dan sudah menikah. Dan dia punya kelompok juga lah, pendeta-pendeta lain. Nah, dia mengatakan bahwa pendeta senior ini mengatakan bahwa dia telah menikahkan anaknya dengan pendeta lain, nikah kawin roh gitu. Padahal anaknya kan sudah punya suami, tapi pernikahan roh. Apakah dibenarkan, dibolehkan atau bagaimana itu, Pak? Pernikahan roh itu saya juga bingung, Pak. Tolong dijawab, Pak. Dibantu. Terima kasih, Pak. Saya ngobrol dengan satu teman pendeta di Jakarta. Lalu dia mengungkapkan sesuatu yang agak mengagetkan saya. Dia bilang, Pak Isra, sekarang ini orang lebih suka dengar orang terkenal daripada orang benar. Orang lebih suka dengar orang terkenal daripada orang benar. Jadi biar orang ngaco juga, kalau dia terkenal, orang lebih suka dengar dan lebih percaya. Tapi kalau orangnya orang benar, hanya tidak terkenal, itu agak sukar didengarkan itu. Saya kaget, saya mikir-mikir, iya juga ya. Masalahnya ada banyak orang benar, tapi tidak terkenal. Ada banyak orang yang terkenal, hanya nggak benar ini. Nah, itu membuat saya pikir, wah ini bagaimana ya caranya membuat orang-orang benar ini terkenal ya. Nah, memang kalau Alkitab bilang bahwa salah satu ciri di zaman akhir itu adalah orang lebih suka ya kumpulkan pengajar-pengajar yang menyenangkan telinga mereka, buka telinga pada dongeng. Ya, makanya kalau saudara mau laris itu saudara banyak berdongeng saja, maka dongeng paling gila bagaimanapun percayalah pasti ada pengikut itu. Ya, karena Alkitab mengatakan begitu. Saudara mau bilang saudara baru pulang dari kutub utara kah, kutub selatan kah, atau baru pulang dari Jupiter sana, ya ada meeting dengan malaikat Gabriel di sana, ya, pasti ada orang percaya itu. Nah, karena memang itu kecenderungan zaman akhir. Nah, tapi disinilah kita harus melihat bahwa kalau kita betul-betul anak Tuhan dan dewasa di dalam iman, kita bukan memperhatikan pada siapa yang berbicara, tapi apa yang dibicarakan. Nah, salah satu prinsip penting itu adalah di sini. Segala tulisan ini dalam terjemahan New American Standard Bible itu diterjemahkan all scripture, seluruh kitab suci diilhamkan oleh Allah. Theopneustos, dinafaskan oleh Allah. Berarti itu menunjuk pada seluruh firman yang diwahyukan oleh Tuhan. Memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Nah, yang pertama itu untuk mengajar. Maka mengajar itu harus atas dasar segala tulisan yang diilhamkan Allah. Kalau tidak diilhamkan Allah, jangan ngajar. Ya, menyatakan kesalahan, salah atau benar itu ya dari yang dituliskan di dalam segala tulisan yang diilhamkan Allah. Nah, di sini kita diajarkan untuk mendengar pengajaran itu jangan hanya amin-amin saja. Kita mungkin perlu meniru orang-orang di sini di Kisah pasal 18 ini ya. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang Yahudi di Tesalonika karena mereka menerima firman dengan segala kerelaan hati, tapi setiap hari
Mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semua benar demikian. Saudara bayangkan, yang khotbah ini Paulus loh. Ini ya, Paulus ya. Meskipun rasul hebat, tetapi mereka tetap menyelidiki kitab suci untuk melihat semua benar atau tidak. Ini pentingnya mengecek ajaran orang. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ajaran kawin dalam roh itu dasarnya tuh di mana? Dan apakah roh itu bisa kawin? Ya, atas dasar apa orang memiliki suami rohani, istri rohani? Ya, kalau bapak rohani, anak rohani ada ayatnya. Karena ya eh, Paulus juga itu bisa menyebut Timotius sebagai anak rohaninya, Titus ini. Tapi suami rohani, anak rohani ini itu bagaimana ceritanya? Nggak ada. Nah, kalau begitu ini namanya mengarang ajaran sendiri. Karena itu menurut saya praktek semacam itu atau pemahaman semacam itu harus ditolak. Tidak peduli pendetanya terkenal atau tidak terkenal. Ya, uji segala sesuatu dengan firman Tuhan. Nah, kalau mau mengatakan sesuatu harus ada dasar firman Tuhan atau tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Begitu, Pak. Ya betul Pak. Jadi waktu itu saya kan baru bertobat. Jadi akhirnya saya baca firman Tuhan, Kejadian sampai Wahyu, nggak ketemu Pak namanya kawin roh. Jadi saya akhirnya bingung dengan pendeta itu. Kok ngomongnya begitu? Gitu. Ada pernikahan roh, menikahkan anaknya. Jadi ya cuman itu aja Pak. Jadi kawin Jadi roh itu saya pelajari. lalu wujudnya apa, Pak? Wujudnya Ya, kawin nggak roh tahu, apa? nggak jelas. Nggak Apakah dijelaskan, mereka cuman juga beliau. berhubungan seks secara roh atau bagaimana? Nah itu nggak dijelaskan Pak. Yang jelas itu dia menikahkan anaknya secara roh, pernikahan roh. Jadi saya bingung maksudnya apa yang dimaksud menikah. Pernikahan secara roh. Saya baca akhirnya ya nggak pernah ketemu sampai detik ini nggak ada. Jadi kadang-kala bingung. Mungkin kepintaran atau gimana orang itu. Jadi menghayal atau gimana kira-kira gitu. Ya, mungkin ada satu ayat yang saya mungkin perlu share buat kita. Ini di dalam waktu Paulus memberikan nasihat kepada Timotius supaya dia mengawasi ajaran dan dia mengatasi ajaran sesat itu ya. Di surat 1 Timotius 1 ayat 7 itu dibilang begini, Paulus bilang 1 Timotius 1. Nah, coba lihat ayat ini, ayat 6. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Ini Paulus berbicara tentang orang sesat dan mengajarkan ajaran sesat. Kenapa bisa muncul ajaran sesat? Nah, ayat 7-nya, mereka tuh hendak menjadi pengajar hukum Taurat. Mau jadi pengajar firman, mau jadi pengkhotbah. Tapi tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Jadi ini rumitnya orang mau jadi guru, orang mau jadi pengajar, orang mau jadi pengkhotbah, tapi belajar tidak, ngerti tidak ajaran-ajaran dasar, pokok-pokok dasar. Dari situlah muncul segala penyesatan. Jadi kita memang harus berhati-hati. Ya, itu paling rawan di dalam masalah iman ini paling rawan. Karena apa? Karena di dalam hal beragama kita bisa mengundang orang untuk mengajar kita, walaupun orang itu misalnya nggak pernah sekolah. Itu bisa terjadi. Itu terbuka kemungkinan. Tapi coba bayangkan bahwa adakah orang yang begitu sakit, saudara pergi ke dokter, cari dokter yang nggak sekolah. Kan nggak bisa. Biasa kita harus jelas dulu dong. Anehnya adalah untuk keselamatan jasmani, kita harus tahu yang baik. Tapi untuk rohani, banyak orang tidak tahu. Saya tidak anti, karena bagaimanapun juga, ada orang-orang yang memang tidak belajar formal, tetapi mereka belajar firman Tuhan dengan baik. Ada banyak orang yang ikut saya, mereka tidak pernah punya gelar STH, sekolah teologi, tapi mereka adalah pembelajar-pembelajar yang baik. Tentu saya beri kesempatan mereka berkhotbah, mengajar, karena saya yakin bahwa sekalipun dia tidak punya gelar teologi, tetapi dalam hal pemahaman teologi itu sangat teruji. Ya, ada kelompok-kelompok yang belajar selalu bersama saya. Ada tadi Ibu Esther, ada Pak Yani, setiap hari Rabu belajar sama saya. Ya, terus, nah, bahkan kalau orang-orang yang belajar sama saya kerjasama dengan sekolah teologi, sampai level tertentu mereka akan diwisuda secara resmi oleh sekolah teologi dengan memberikan sertifikat teologi. Ya, nah, jadi mereka tidak sekolah teologi resmi, mereka hanya mungkin ada pegawai, mereka penjaga toko, tapi mereka belajar teologi. Kalau begitu silakan, sudah paham mengajar. Tapi yang celakanya adalah sudah tidak sekolah teologi, belajar juga tidak. Nah, tapi ngomongnya banyak, nah, itu yang berpotensi untuk menyesatkan banyak orang. Nah, maka kita harus berhati-hati. Ingat, fokusnya jangan pada siapa yang bicara. Popularitas, abaikan itu. Tapi perhatikan apa yang dia bicarakan dan uji kembali dengan kitab suci. Kalau ya, terima. Kalau tidak, buang. Tidak peduli
populer setenar apapun dia.